Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Peci Miring Ahmad Bahar. Ini hari baik, hari cerah. Hanya otak dan pikiran saya agak kurang waras gara-gara ada rame-rame pemberitaan soal isu ijazah palsu, diduga ijazah palsu. Nah, masalahnya yang disematkan atau diduga menggunakan ijazah palsu adalah orang nomor satu di negeri ini, yaitu Bapak Joko Widodo. Ini ngeri-ngeri sedap nih teman-teman. Itu loh yang membuat otak dan pikiran saya jadi agak terganggu gara-gara berita itu, gara-gara perdebatan dan isu tentang ijazah palsu yang sangat dibahas sangat istilahnya dilontarkan oleh beberapa orang seperti Bambang Tri, penulis buku Jokowi Undercover, kemudian Gus Nur alias Sugi Nur Harja, terus pengacara Egy Sujana, terus pengacara Hozinuddin, pokoknya Udin lah, anggota Udin sedunia itu. Jadi itu yang membuat saya agak kurang waras nih dalam berpikir gitu. Kok bisa-bisanya ya ibaratnya ini berita seperti itu kemudian rame, viral, kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Saya lalu membaca ini sebenarnya fenomena apa ya? Tapi sedikit-sedikit saya coba pelajari, jangan-jangan ini bangsa kita ini sedang sakit, atau masyarakat kita juga sedang sakit, pemimpin kita sebagian juga sakit. Dalam hal ini saya menyebutnya sakit yang terkait dengan mindset atau pola pikir, dan di sana ada, kalau saya mengatakan, soal kewarasan, soal waras dalam memahami sesuatu, dan melibatkan juga kampus besar Universitas Gadjah Mada, di mana saya menjadi salah satu mahasiswanya. Nah, ibaratnya begini loh, karena menyangkut alma mater saya juga, jadi saya gimana ya, jadi gelisah itu. Apakah ijazah saya juga palsu apa gimana? Ini ada aja nih orang-orang. Nah, pertama, asumsi saya atau opini saya yaitu seperti itu tadi. Pertama, apakah ini ada tanda-tanda bangsa kita sedang sakit? Jadi ciri-ciri bangsa yang sakit itu adalah saling curiga, saling ingin membuka atau membongkar aib pihak lain. Nah, kalau dalam kasus ini ya tentu aib presiden. Dalam hal ini ada yang sangat bersemangat membongkar aibnya Bapak Joko Widodo yang saya hormati. Dan kalau seperti ini terus-menerus, kapan ini kita akan maju, akan membangun peradaban, akan saling menghargai dan itu. Jadi ini apa ya? Ada hal-hal yang menurut saya kok nggak enak gitu loh, nggak elok diobrolin, tapi
akhirnya toh harus dibicarakan gitu. Yang kedua, apakah kondisi ini akibat fenomena hukum, pelaksanaan hukum atau negara hukum yang amburadul? Jadi hukum tidak diterapkan secara baik, jadi kepada orang-orang yang dianggap berseberangan dengan kekuasaan diterapkan hukum secara ketat, sebaliknya terhadap orang-orang yang pro dengan penguasa atau kekuasaan, ya intinya tebang pilih kalau bahasa gampangnya. Nah, kondisi seperti ini tentu ya tidak nyaman lah ya kepada semuanya. Apalagi dengan munculnya berita, masa sih presiden ijazahnya palsu, gila aja itu. Artinya yang gila itu yang nuduh juga gitu. Dan ini saya kira nggak bisa dibiarkan begitu saja kalau itu memang tuduhannya benar. Tapi sebaliknya kalau ini memang benar-benar diduga ijazahnya palsu, ya waduh, ya kan kacau lah. Ini negara ini kayak mainan aja gitu. Jadi itu yang sedang menjadi kegelisahan saya, sehingga membuat otak saya juga miring. Agak tidak waras dikit gitu. Gara-gara mengikuti logika berpikir ada lawyernya juga kelihatannya orang pinter, profesor, doktor, tapi kadang-kadang cara berpendapatnya juga mohon maaf ya ngawur kadang-kadang gitu. Ada istilah kemarin yang lagi ramai, ente memang kadang-kadang itu. Jadi sekarang saya juga melihat ya para praktisi hukum itu, mulai dari polisi, jaksa, hakim, lawyer, apa benar seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD, sekarang ini sedang rusak-rusaknya? Tentu oknum ya. Tetapi kalau oknumnya punya kekuasaan yang luar biasa, ya ambiar juga lah hukum kita. Jadi itu analisa saya kedua. Jadi ini karena masalah hukum yang tidak ditegakkan secara adil dan beradab. Yang ketiga, nampaknya itu ada fenomena kebelet berkuasa. Jadi ada beberapa kelompok orang yang tidak sabar ingin segera berkuasa dan sudah bosan dengan penguasa hari ini. Nah, masalahnya di situ ada dua hal. Bosan dengan penguasa hari ini barangkali dianggap bahwa penguasa hari ini sudah tidak memikirkan rakyat, boleh juga. Atau memang pihak lain itu memang yang sudah kebelet ingin berkuasa. Nah, dua hal ini memang dua hal yang berbeda, tapi korbannya adalah rakyat. Jadi kalau kayak gini terjadi, itu korbannya adalah rakyat. Nah, yang keempat, apakah ini adalah karena syahwat para penguasa yang ingin menduduki kekuasaannya terus-menerus, sehingga muncullah isu presiden 3 periode, memperpanjang masa jabatan, kemudian
Pak Jokowi diwacanakan menjadi wakil presiden untuk pilpres berikutnya. Kalau saya malah dengan beberapa teman usul di lingkaran ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, ada Ibu Puan. Nah, kita bikin aja, gonta-ganti aja. Kalau sekarang Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, nah kalau Pak Prabowo jadi presiden, gantianlah Pak Jokowi yang menjadi Menteri Pertahanan. Apakah begitu? Jadi kekuasaannya membulat di antara orang-orang itu aja. Jadi yang keempat tadi soal penguasa atau syahwat politik penguasa yang tidak mau turun, dan akhirnya memang kalau kondisinya seperti itu penguasa akan cenderung otoriter alias dolim, dan memang mungkin tanda-tanda kezaliman itu sudah nampak sehingga banyak pihak yang kemudian mulai ya tadi itu, ada yang kebelet berkuasa, ada yang segala macam. Jadi itu yang ingin saya opinikan hari ini berkaitan dengan isu dugaan ijazah palsu terhadap orang nomor 1 di negeri ini. Tapi sebelumnya supaya teman-teman dan sahabat-sahabat kalau beraktivitas akan tetap waras, bisa berpikir jernih. Nah, boleh juga ngopi. Nah, ini ada kopi ini. Ini simbolnya kopi tanpa sidikalang. Enak nih, asli dari Sumatera Utara. Promosi dikit. Gitu teman-teman, saudara-saudara, sobat-sobat. Opini saya, kalau memang kita hari-hari ini agak kurang waras, ayolah ngopi dulu lah, biar kita juga waras. Saya berdoa semoga para pemimpin kita tetap waras dan rakyat juga tetap semangat untuk menjalani hari-hari kehidupan yang memang agak sulit hari-hari ini. Begitu, saya Peci Miring Ahmad Bahar. Moga-moga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.